membacakan pantun sedikit, menikmati duren di pinggir jalan, tidak lupa membeli jus nanas. Mari kita tingkatkan mutu pembelajaran, wujudkan asesmen formatif yang berkualitas. Karena inti daripada kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran, maka tadi disampaikan oleh Pak Handoko bahwasanya asesmen formatif ini sangat-sangat berhubungan dengan pembelajaran yang ada dalam ini pembelajaran kita. Bapak Ibu ini kok macet. Oke. Dasar daripada kurikulum formatif ini bahwasanya nanti saya akan menyampaikan yang pertama tentang dasar ataupun sumber hukum. Apa sih yang mengapa kita harus melaksanakan asesmen formatif, kemudian yang kedua nanti konsep dasarnya, yang ketiga manfaat daripada penilaian asesmen formatif, yang keempat bentuk daripada asesmen formatif, yang kelima nanti prinsip-prinsipnya, kemudian yang kelima waktu, kemudian yang terakhir di sini nanti contoh praktek daripada asesmen formatif. Itulah Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan secara selayang pandang, berbagi bersama atau belajar bersama. Dasar yang pertama bahwasanya mengapa kita mengadakan penilaian formatif, penilaian kurikulum merdeka di sini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, bahwasanya bentuk dari penilaian ada penilaian formatif dan sumatif. Kemudian dilaksanakan pada jenjang mulai dari tingkat PAUD, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian penilaian formatif tersebut bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Handoko bahwasanya inti daripada asesmen yaitu untuk membantu bagaimana siswa-siswa kita yang mengalami hambatan, kesulitan belajar akan kita bantu kemudian bisa berkembang bagaimana potensi dan minat bakat yang dipunyai oleh anak itu. Kemudian yang kedua, perkembangan belajar peserta didiknya seperti apa. Di sini tujuan daripada formatif, penilaian formatif. Kemudian yang terakhir bahwasanya penilaian formatif itu sebagai umpan balik terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua kepada pendidik. Untuk peserta didik adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Betul bahwasanya kurikulum merdeka ini sebetulnya endingnya ataupun asesmen kurikulum merdeka ini adalah supaya semua anak didik kita ini mampu belajar sepanjang hayat. Kemudian pembelajarannya yaitu efektif dan efisien. Makanya untuk pendidik yaitu untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, kita tahu bahwasanya bentuk kurikulum merdeka adalah assessment as learning, assessment for learning dan assessment of learning, atau kalau kita rangkum seperti pada dasar daripada Permendikbudristek tadi bahwasanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, saya kira untuk istilah ini sudah nggak asing lagi karena dalam kurikulum K13 sudah Bapak Ibu sudah melaksanakannya, tetapi nanti ada stressing ataupun penekanan-penekanan dalam kurikulum atau maksud saya dalam asesmen kurikulum merdeka ini. Nah, asesmen as learning maksudnya adalah penilaian ataupun asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi memang ciri daripada kurikulum merdeka itu adalah refleksi. Setiap kali kita pembelajaran di awal, kita mengadakan refleksi. Kalau dulu refleksi itu selalu berada di akhir, karena ketika kita membuat PTK saja, refleksi itu yang terakhir. Tetapi di kurikulum merdeka ataupun asesmen di sini kita mengadakan refleksi di awal pembelajaran. Kemudian asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Karena kita tahu bahwasanya asesmen di sini adalah asesmen itu penilaian pada saat proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu bisa efektif dan tujuan akhirnya tadi adalah belajar sepanjang hayat ataupun kalau dalam bahasa ini adalah long life education ya, ataupun belajar sepanjang hayat. Kemudian nanti asesmen sumatif ini akan dijelaskan oleh Ibu Jumitri ya. Kita lanjut.
Itu konsep yang ada dalam ini konsepnya. Apa konsep asesmen secara mendetail? Yaitu metode evaluasi dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid. Jadi benar-benar kita nanti di awal, untuk awal apa ini, asesmen di awal itu bagaimana kita memahami murid, kemudian kita akan memberikan treatment kepada murid itu seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa, kemudian kemajuannya, akademiknya akan apa kita pantau selama pembelajaran. Ini metode evaluasi formatif yang harus dilakukan di asesmen Merdeka, asesmen kurikulum Merdeka. Kemudian asesmen formatif yang kedua, memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala. Karena tadi pembelajaran sepanjang hayat, kemudian siswa itu harus mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan fase, karena dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenalnya adalah fase, ada fase A, fase B, fase C, sampai fase D, kalau SMP fase D, kemudian fase A itu 1-2, kelas 1-2, kemudian B 3-4, kemudian C 5-6, kemudian SMP itu D, kemudian SMA Nah itu makanya kita memerlukan asesmen formatif ini karena untuk membelajarkan anak in the right level, membelajarkan anak sesuai dengan levelnya. Kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi. Jadi gini, kita harus mengenali kekuatan anak. Kemudian setelah tahu ini kekuatannya, kemudian ini kelemahannya, maka aspek mana yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek. Tadi ada bahwasanya inti daripada kurikulum Merdeka ini ada proyek. Proyek bukan berarti proyek nanti yang lain, tentunya ada nanti pembahasan tentang pembelajaran proyek ini, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Selanjutnya, asesmen formatif dapat diberikan pada siapa saja, oleh siapa saja, boleh oleh guru, teman sejawat, ataupun self assessment atau dirinya sendiri. Nah ini tujuannya tadi karakter kita, anak menjadi percaya diri, kemudian sportif, kemudian mengaku ketika saya salah, saya kurang, ataupun mana. Jadi benar-benar anak itu bisa jujur juga. Nah di sini tujuan daripada asesmen formatif. Selanjutnya, manfaatnya tadi sampai sudah hampir sama sih ya. Asesmen bagi guru, tujuan bagi guru, asesmen formatif bagi guru mengawasi pembelajaran, memastikan perkembangan, mengecek pemahaman tadi ada sampaikan di awal. Kemudian untuk murid, mengevaluasi pembelajaran dirinya sendiri, kemudian membangun pengetahuan anak, mengidentifikasi tadi kekuatan dan kelemahannya, sehingga anak tahu, oh kelemahan saya seperti ini, bagaimana saya bisa tidak lemah di sini supaya ngapa kuat di sini, ataupun saya punya kekuatan ini maka saya mengoptimalkan di bidang ini. Nah ini bagi murid. Yang terakhir adalah jelas meningkatkan kemampuan. Ketika kemampuannya di level tadi misalnya untuk kognitif ada level 1 sampai level 6, kemudian keterampilan itu ada level 1 sampai level terakhir yaitu karakter, bagaimana karakter dibentuk, karena ngapa di sekolah itulah akan dibiasakan bagaimana karakter itu dibentuk. Kemudian yang skill begitu juga, untuk keterampilan anak itu bisa dimulai dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang kelima untuk skill keterampilan ini. Nah, kemudian untuk asesmen sumatif itu sebetulnya juga sama, bahwasanya dalam rangka menilai pembelajaran murid, kemudian menerima dan memberikan umpan balik. Nah, ciri utamanya di sini adalah memberikan umpan balik, karena apa? Setiap kali apapun, sekecil apapun yang dilakukan oleh anak itu harus ada umpan baliknya, nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Bu Jumitri. Kemudian yang terakhir merupakan cara untuk mengevaluasi tadi, kata kuncinya adalah keefektifan pengajaran dan pembelajaran, pengajaran bagi gurunya, kemudian pembelajaran bagi siswanya. Anak-anak benar-benar mempunyai pengalaman belajar. Tuh, untuk asesmen formatif. Nah, penekanan pada kurikulum Merdeka ini, bahwasanya assessment of learning ini untuk K13 yang lalu punya dominan yang lebih tinggi, ataupun banyak yang masih mengadakan penilaian of learning ini, kemudian yang full learning dan excellent learning ini masih kurang. Maka di kurikulum Merdeka atau kurikulum baru kita ini, harapannya full learning dan excellent learning ini harus diutamakan karena itu merupakan efektivitas belajar dan pengajaran tadi. Selanjutnya, fungsi asesmen formatif ini betul harus di kurikulum Merdeka ini harus mempunyai proporsi yang lebih banyak. Nah, harapannya yaitu memberikan atau mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir, atau sering kalau prosesnya sudah baik maka hasilnya akan baik, karena hasil tidak akan atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu Bapak Ibu ya.
Selanjutnya penekanan pada asesmen formatif juga sama, ada di sini lebih banyak harus ditekankan pada asesmen formatif karena untuk perbaikan dan pengembangan diri bagi anak. Nah, selanjutnya bentuknya seperti apa? Bentuk daripada asesmen formatif ini bisa diskusi kelas, karena sudah saya sampaikan di awal bahwasanya asesmen formatif ini berdasarkan di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir. Maka ketika di tengah ini maka berdasarkan metode, kemudian strategi atau pendekatan ataupun model yang digunakan oleh guru. Ketika guru menggunakan model-model pembelajaran yang kooperatif, kemudian yang berbasis masalah seperti inquiry, discovery, kemudian yang model-model project BBJL, maka mesti anak-anak akan terlatih dengan diskusi kelas. Kemudian kalau menggunakan role model atau model-model yang terbaru kooperatif, maka anak juga akan sering presentasi, kemudian juga ada bermain peran atau drama. Dan akhir daripada kurikulum Merdeka pada asesmen formatif ini produknya, karena di akhir satu semester biasanya, bukan biasanya, yang sudah melakukan beberapa sekolah itu akan menampilkan ataupun memamerkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh anak. Nah, nanti semua daripada asesmen formatif ini dibuat rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya tidak tertulis. Kemudian yang tes lisan bisa kuis. Biasanya kuis ini sering dilakukan oleh guru-guru di akhir, karena ngapa? Anak-anak itu sudah mulai ngantuk, maka biasanya kalau guru-guru di sekolah saya sendiri di SMP 2 Apung Tengah biasanya mengadakan course review hore ataupun kuis, kemudian Scrabble dan lain sebagainya. Kemudian juga diberikan umpan balik, kemudian mengkonfirmasi pemahaman murid itu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat bahwasanya kalau diskusi kelas ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Tadi sudah disampaikan bahwasanya di era 4.0 ini dengan cirinya 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kemudian komunikatif, maka berkomunikasi merupakan syarat penting, kemudian kolaborasi, yang terakhir adalah kreatif, sehingga anak-anak harapannya bisa kreatif. Nah, dan kalau anak-anak presentasi bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi ini ketika anak itu sudah terjun ke masyarakat atau di mana saja disuruh, mereka akan terbiasa untuk berbicara di depan umum karena sudah terbiasa menggunakan asesmen formatif ini. Benar-benar pembelajarannya itu pembelajaran yang benar-benar dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari karena konteksnya bersama dengan kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga drama dan produk-produk yang lain. Silakan Bapak Ibu membaca di sini bahwasanya ada model miniatur 3 dimensi, produk digital, kemudian produk seni dan lain sebagainya. Anak-anak biasanya ketika diberi ruang gerak untuk berkreasi, sebetulnya anak-anak itu lebih kreatif banget. Kemudian sehingga pengembangan kreatifnya itu benar-benar teraktualisasikan. Kemudian menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu untuk contoh bentuk asesmen tidak tertulis ini. Kemudian yang tertulis bisa refleksi, ya ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ciri daripada kurikulum merdeka itu ada refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi. Bapak Ibu refleksi itu ibarat Bapak Ibu bercermin. Ketika bercermin itu apa yang Bapak Ibu lihat? Mesti apa sih kelemahan saya? Misalnya, oh saya lagi berjilbab, ketika jilbab saya kurang bagus maka saya akan membenarkan. Begitu juga dalam asesmen itu saya analogikan ketika Bapak Ibu bercermin, begitu juga anak-anak kita juga bercermin bagaimana pembelajaran kita, cara mengajar kita, kemudian untuk anak bagaimana anak-anak itu bisa melatih diri bercermin, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah dimiliki, kemudian bagaimana caranya kalau dalam kurikulum merdeka ataupun yang sudah dilakukan oleh guru-guru ini, guru-guru penggerak itu biasanya dengan 4P, peristiwa apa, kemudian apa yang bisa diambil pelajaran, bagaimana program selanjutnya, kemudian rencana ke depan apa. Kemudian jurnal, nah, jurnal bisa juga melatih kemampuan murid untuk mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan, sampai pada menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Kemudian esai juga mengasah keterampilan murid, akademis murid, mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya. Kemudian poster juga bisa mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Karena nanti ketika kita sudah
menganalisis ataupun mengidentifikasi apa sih yang kemauan anak di awal pembelajaran atau awal asesmen atau awal penilaian, namun kita sebut dengan formatif awal, maka akan kita ketahui anak-anak itu suka apa gitu ya. Kemudian tes tertulis bisa kuis pilihan ganda, masih sama ya kalau tes tertulis seperti asesmen pada kurikulum K13 ataupun kurikulum masa darurat kemarin. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kurikulum Merdeka ini merupakan penyempurnaan daripada kurikulum K13 dan untuk menanggulangi learning loss pada masa darurat kemarin. Kenyataannya memang anak-anak itu selama tahun memang masih kurang mendapatkan pembelajaran, terutama kami yang tidak ada ini sinyal ya. Kemudian apa prinsip penilaian formatif, yaitu terintegrasi. Tadi sudah jelas bahwasannya di kurikulum Merdeka ini asesmennya yaitu tergantung ataupun ini terintegrasi dengan KBN. Memang benar-benar kegiatan belajar mengajarnya di tengah ataupun pada inti itu menggunakan metode apa. Kemudian di situ maka harus dibentuk ataupun disusun rubrik-rubrik penilaian yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua melibatkan peserta didik, dan yang ketiga bahwasanya kurikulum asesmen formatif ini berkenaan dengan aspek kognitif, non kognitif, kemudian kemajuan penguasaan ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi belajar, sikap berhadap pembelajaran, gaya belajarnya, kemudian kerjasama dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu. Selanjutnya kapan pelaksanaan asesmen formatif ini, yaitu pada awal pembelajaran. Tadi sudah sampaikan, jadi memang benar-benar pada pembelajaran, kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam 1 kali tatap muka atau lebih. Nah, pengertiannya atau lebih dari 1 kali itu apa? Ketika hasilnya nanti hasil analisisnya memang anak-anak itu belum pada level yang diharapkan atau capaian pembelajaran yang diharapkan, maka kita masih melaksanakan penilaian formatif ini. Maka pelaksanaannya ada di awal pembelajaran yang kita sebut dengan formatif awal atau asesmen diagnostik. Tapi ada beberapa, Bapak Ibu nanti mungkin ada yang bertanya, asesmen diagnostik pun juga ada banyak pengertian kalau Bapak Ibu melihat dari beberapa banyak definisi menurut para ahli ya. Tetapi pada kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik ini dilaksanakan di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua di tengah pelajaran, yaitu untuk mengecek peserta didik, ya pemahaman peserta didik tadi. Makanya tadi apa sih tujuan pembelajaran? Selalu tidak terlepas dengan tujuan pembelajaran. Maka di kurikulum Merdeka kan mulai dari CP, kemudian ATP sampai pada tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajarannya supaya tercapai, maka harus ada penilaian formatif. Maka disesuaikan dengan model, strategi atau metode yang digunakan dan menggunakan rubrik penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu boleh di akhir pembelajaran, ya menggunakan exit slip untuk mengecek penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari hingga akhir pelajaran saat itu. Nah, ini model-model apa strategi atau metode yang digunakan, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa model seperti model tanya jawab boleh secara lisan, kemudian menggunakan misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan metode snowball throwing tapi tujuannya untuk di akhir, ataupun menggunakan talking stick misalnya, terserah Bapak Ibu, ada banyak cara untuk melakukan ini penilaian di akhir pembelajaran, atau dengan apa tadi cukup dengan menggunakan kuis gitu ya. Selanjutnya bagian daripada kurikulum formatif adalah penilaian awal atau kita sebut dengan diagnostic assessment. Menurut Grumit 2020 bahwasanya diagnostic assessment adalah a form of pre-assessment that allows a teacher to determine student individual strength, weakness, knowledge and skill prior to instruction, yaitu sebuah bentuk asesmen awal yang dimana guru itu akan melaksanakan asesmen untuk menentukan kekuatan individual pelajar, kemudian kelemahannya, pengetahuannya, dan skill ataupun keterampilan awal dalam pembelajaran. Nah, umumnya digunakan untuk mendiagnosis difficulties, yaitu kesulitan pelajar, dan kemudian di-guide ataupun diarahkan sampai di mana sih
kekurangan murid atau kesulitan itu kemudian dibantu untuk pengembangan daripada kurikulum, karena tujuannya adalah untuk ini desain pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi untuk melihat kemampuan dan kesulitan dihadapi dalam belajar. Informasi tersebut untuk menyusun pembelajaran bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Ini kata kuncinya. Asesmen yang dilakukan secara spesifik mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, ini manfaat asesmennya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan supaya efisien pembelajaran sehingga bisa membuat pembelajaran atau merancang pembelajaran diferensiasi, kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang kelebihan, kesulitan, dan perkembangan belajar siswa. Yang terakhir, tujuannya untuk merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Han bahwasannya kurikulum ini ataupun asesmen ini tidak terlepas daripada pembelajaran. Kita merencanakan asesmen, kemudian kita laksanakan, kemudian dianalisis ataupun dianalisis ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buat perancangan lagi ataupun perencanaan lagi. Nah, lanjut ke pembagian daripada asesmen diagnostik, yaitu ada asesmen non kognitif dan kognitif. Apa sih non kognitif itu? Tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Mengapa kok memakai kata-kata kesejahteraan psikologi? Ini sebetulnya supaya ngapa anak-anak itu nyaman. Yang kemarin bahwasanya dalam kurikulum darurat kemarin banyak anak-anak itu merasa tidak nyaman belajar di rumah. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui dan menganalisisnya ya di sini. Kesejahteraan psikologi supaya ngapa anak itu nyaman, aman di sekolah sehingga sosial emosinya itu terkontrol. Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah ataupun di sekolah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Ini sebenarnya yang kemarin, tetapi sekarang bisa juga untuk mengetahui gaya belajar atau profil belajar siswa, karakter, karena memang di kurikulum pendidikan ada profil belajar Pancasila, karakter sama minat siswa itu dikembangkan dengan secara baik. Kemudian kognitifnya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dan cita-cita siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah. Nah, langsung, nah ini Bapak Ibu, tujuannya sudah tadi. Sekolah bertanggung jawab untuk memastikan asesmen dilakukan di minggu pertama Bapak Ibu dan secara berkala pada awal pembelajaran. Kalau di sekolah saya, walaupun mungkin caranya ya, cara melaksanakan kurikulum cara melaksanakan asesmen non kognitif ini dengan cara menanyakan kepada guru BK bisa, kepada wali kelas bisa, seperti apa sih anak-anaknya secara kalau wali kelas kan tahu ya secara pribadi atau secara individu, sehingga kita bisa membelajarkan anak sesuai dengan pemetaan gaya belajarnya, kemudian kematangannya, kemudian kesiapannya, seperti itu Bapak Ibu. Maka di awal tahun harusnya minggu pertama setelah MPLS, nah semua guru itu harus melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Nah, tujuannya untuk apa? Digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa asesmen diagnosis non kognitif ini? Ada caranya, langkah-langkahnya, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Persiapannya, siapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi, kemudian buat daftar pertanyaan kunci. Apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan? Kalau di sekolah berarti apa saja kamu lakukan? Hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kamu inginkan? Apa harapan kamu? Nah, seperti itu. Kemudian pelaksanaannya, berikan gambar emosi ke siswa. Ada senang, ada tidak senang, ada atau yang diem saja atau melamun. Silakan Bapak Ibu bikin gambar emosi ya. Minta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar ya di sekolah dengan bercerita, membuat tulisan atau menggambar. Karena itu tadi untuk mengakomodasi anak-anak gaya belajarnya yang visual, kemudian yang auditif, kemudian ada yang kinestetik. Maka nanti akan ketahuan di situ kan ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka Bu saya pakai ini aja ya suara
Nah, seperti itu. Tindak lanjutnya, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Kalau ada anak yang emosinya negatif, ajak berdiskusi empat mata. Kemudian tentukan tindak lanjut dan komunikasikan dengan siswa atau dengan siswa lain, dengan siswa tersebut, kemudian serta orang tua kalau diperlukan ataupun wali kelasnya lah. Ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif ini pada awal pembelajaran. Itu awal pembelajaran supaya anak itu nyaman. Nah, bahkan nanti kalau Bapak Ibu ikuti GSM, gerakan sekolah menyenangkan, Bapak Ibu bisa membuat apa? Nanti zona misalnya disiplin, kemudian zona nyaman, zona literasi dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, asesmen diagnosis non kognitif ini ya, sudah saya kira ini semuanya bentuknya seperti ini, bisa kita menulis gambar, kemudian ini pertanyaan pemantiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat pertanyaan, maka pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, kemudian ketiga memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ini sebetulnya ya sudah terbiasa ya seperti ini, tapi saya sendiri kadang-kadang nggak apa nih ya, kurang sabar gitu ya. Tadi. Iya. Nah, lanjut pada asesmen diagnosis kognitif, Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang tindak lanjut daripada non kognitif sudah Bapak Ibu yang empat mata kalau dengan orang tua, dan ulangi terus sampai anak-anak itu nyaman. Kemudian kalau perlu Bapak Ibu punya target, minggu ini apa ataupun bulan ini apa, sehingga benar-benar di sekolah itu terbentuk atau anak-anak benar-benar nyaman, maunya apa, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang kognitif Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkahnya? Ada 3, persiapan, kemudian pelaksanaan, tindak lanjut. Pada persiapan ini buat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD ataupun CP ya. Ini mengapa saya ini mungkin Bapak Ibu yang masih menggunakan K13 boleh KD, kemudian kalau yang ini sudah mulai mandiri belajar, maka pakai CP yang disediakan oleh Kementerian Kemendikbudristek ya, sesuai dengan CP yang terbaru Bapak Ibu ya, sudah ada revisi yang baru 2022 nomor 33 Bapak Ibu ya. Kemudian susun 10 soal sederhana, 2 soal sesuai kelasnya dengan topik semester 1, 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2, 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2, atau boleh gini, 2 soal sesuai kelasnya atau sesuai CP ataupun fasenya, kemudian 8 soal untuk prasyaratnya. Kemudian pelaksanaannya berikan soal asesmen untuk semua siswa di kelas, baik secara tatap muka ataupun belajar di rumah. Nah, sekarang sudah tatap muka. Kemudian tindak lanjutnya lakukan diagnosis penilaian hasil asesmen berdasarkan hasil diagnosis asesmen tersebut menjadi 3 kelompok. Siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas, kalau di SD ya, guru kelas yang pas di level apa di situ, kalau kelas 1-2 maka level A. Kemudian siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas, kemudian siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau buat kelompok belajar sendiri yang didampingi oleh guru ataupun orang tua ataupun anggota keluarga ataupun siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih. Apalagi kalau sudah ada gizi, yaitu siswa yang benar-benar mempunyai CB ya, yang mempunyai cerdas istimewa berbakat, maka bisa di sini sebagai tutor sebaya. Itu lebih bagus lagi karena anak lebih percaya diri. Ulangi proses yang sama di setiap awal pembelajaran selama masa pandemi atau masa pembelajaran sekarang ini untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai dengan level yang ada. Ini Bapak Ibu. Nah, ini persiapannya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, buat jadwal, identifikasi materi, susun 10 soal. Kemudian tahap asesmennya ini menganalisis capaian belajar, identifikasi tujuan, analisis, menyusun soal, menganalisis jawaban siswa, kemudian menafsirkan atau menginterpretasikan hasil daripada jawaban-jawaban siswa ini harus satu persatu, satu orang, satu soal, kita analisis, kita benar-benar kita lihat, kemudian tindak lanjutnya pun, perlakuannya pun satu persatu. Nah, itu bahwasanya kurikulum asesmen diagnostik ini. Tindak lanjutnya apa? Ketika anak di level tadi yang A sudah sesuai dengan tingkat sekolah kelasnya, maka dia masuk di kelas itu. Kemudian anak yang di bawah rata-rata, maka dimasukkan di kelas yang dimana dia harus mendapatkan kompetensi
dasar prasyarat tadi dan seterusnya. Itu tindak lanjutnya. Ini harapannya ini Bapak Ibu menganalisis siswa ini sehingga benar-benar anak-anak itu benar-benar pembelajarannya bermakna. Contohnya ini sekarang ke contoh. Bapak Ibu lihat bahwasanya pertama tadi mengidentifikasi kelasnya, kemudian mapel apa, ini sudah ada. Kemudian yang kedua kita menyusun contoh dikembangkan di Nefus, ini contohnya bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Ini KD-nya menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Kalau kurikulum sekarang Merdeka ini CP Bapak ya, sub CP-nya menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian kelasnya 10, materi pokoknya struktur teks pidato persuasif, indikator soal disajikan 2 buah teks pidato, penggalan teks pidato persuasif dan penggalan teks pidato informatif. Siswa diminta untuk menganalisis perbedaan kedua teks tersebut. Bentuk soalnya uraian, kemudian nomor soalnya nomor 6. Keterangannya, KD ini merupakan prasyarat KD mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, ini merupakan KD prasyaratnya ya, untuk mengevaluasi itu tadi. Selanjutnya ini contoh soal, cermati paragraf di bawah ini gagasan pokok yang terkandung dalam paragraf tersebut, yaitu ada 5 pilihan. Kemudian kemungkinan jawabannya, jawaban A bagian dari paragraf tanggapan kritis, namun kalimat tersebut, jadi kita membuat jawabannya itu harus mempunyai kemungkinan jawaban yang berbeda dan langsung dikasih apa deskripsinya. Jawaban A adalah bagian dari paragraf tanggapan kritis, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok paragraf, yaitu yang A. Kemudian jawaban B adalah kalimat rancu, para dokter yang memberikan jiwa dan raga untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang dokter dan perawat. Jawaban C adalah gagasan pokok paragraf deduktif. Ini yang benar Bapak Ibu. Perjuangan para tenaga medis, karena mendeduksi berarti kan menyimpulkan dari tadi dua-duanya tadi ya, paragraf tadi. Jawaban D adalah bagian dari paragraf tanggapan kritis, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok paragraf. Yang D, jawaban E sedikit berhubungan dengan isi teks, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok paragraf deduktif. Nah, kita kemungkinan jawaban itu harus kita buat, kemudian nanti kita analisis anak-anak itu sudah menjawab seperti apa. Kita buat kunci jawabannya yaitu C, perjuangan para tenaga medis dalam melayani pasien COVID-19 yang pantang putus asa. Nah, kita mulai ada pedoman pengkodean. Pengkodean ini tujuannya untuk apa? Nanti untuk menganalisis bahwasanya memilih jawaban benar C ini karena gagasan pokok paragraf deduktif ini ya benar, maka kategorinya paham utuh, maka dia termasuk paham seluruhnya ya. Kemudian memilih jawaban A bagian dari paragraf tanggapan kritis, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok paragraf, maka paham sebagian, maka PS1 paham sebagian. Kemudian jawaban B adalah kalimat rancu, maka paham sebagian. Kemudian yang memilih D bagian dari paragraf tanggapan kritis, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok paragraf, maka paham sebagian tapi hanya sedikit sekali. Kemudian yang E ini sedikit berhubungan dengan isi teks pada teks tersebut ya, namun kalimat tersebut bukan gagasan pokok paragraf tersebut, jadi tidak ada kaitannya, maka tidak paham. Maka masing-masing anak, kemudian masing-masing soal yang kita analisis. Nah, ini interpretasinya dan tindak lanjutnya. Nomor 1 tadi ya, P, nah, berarti kan paham seluruhnya ya. Kemungkinan jawaban C adalah gagasan pokok paragraf deduktif. Nah, ini sudah benar kan ya Bapak Ibu. Interpretasinya siswa mampu menganalisis dan paham utuh ya, paham utuh berarti yang nomor 1 paham utuh atau paham seluruhnya gagasan pokok teks paragraf kritis tadi. Pembelajaran, maka tindak lanjutnya ada pembelajaran dapat dilanjutkan dengan KD selanjutnya di kelas 9 atau sudah memenuhi the right level tadi ya, sesuai dengan levelnya dia belajar. Kemudian kalau paham sebagian ya, maka seperti apa interpretasinya ini? Siswa kurang mampu menganalisis atau kurang paham gagasan pokok teks tanggapan kritis. Maka kemungkinan jawabannya pembelajaran mulai dengan ini perlakuannya Bapak Ibu, memberikan pembelajaran media, kemudian guru memberikan ciri-ciri gagasan pokok paragraf deduktif induktif, guru memberikan penguatan dengan memberikan contoh-contoh paragraf deduktif induktif, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif seperti problem solving, kemudian
siswa berpikir dengan bertindak kreatif dan lain sebagainya, sehingga benar-benar anak itu bisa dan mampu menganalisis ataupun mengetahui, mengidentifikasi mana sih sebetulnya ide paragraf. Selanjutnya yang PS2, ini paham hanya sebagian, berarti di bawah 1 tadi ya. Maka apa perlakuannya? Jawaban B adalah kalimat rancu. Siswa kurang mampu menganalisis atau kurang paham gagasan pokok teks tanggapan kritis. Maka kemungkinan jawabannya, apa maksudnya, ini tindak lanjutnya bagaimana pembelajaran dimulai dengan melatih siswa dalam kemampuan membaca efektif adalah kemampuan penunjang. Waktunya Ibu sebentar lagi. Ya, selanjutnya memberi penguatan konsep paragraf ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga itu sampai pada yang ketiga, yang keempat ini Bapak Ibu. Selanjutnya ini matematika. Ini saya izin apa ini Pak Aan ya, dari Pak Aan ini yang dari Guru Ceria ya, bahwasanya contoh daripada matematika ya, membuat yang pertama adalah langkah daripada asesmen diagnostis pada awal pembelajaran dan membuat rencana pelaksanaan asesmen ini. Apa ini kita membuat perencanaannya seperti ini. Untuk murid kelas berapa, kelas 7, mata pelajaran apa atau topik mata pelajaran apa yang akan dinilai dalam asesmen ini adalah bilangan bulat. Kapan saja asesmen ini akan diberikan untuk semua murid, yaitu awal sebelum belajar. Di mana asesmen akan dilakukan di sekolah. Bagaimana cara asesmen ini? Ya, bisa tertulis, kemudian bisa secara list, tapi jelas tertulis bentuknya apa. Kemudian topik apa saja yang diperlukan, yaitu identifikasi materinya, operasi hitung bilangan bulat. Kemudian pengetahuan dan keterampilan apa, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Ini kisi-kisinya. Sub capaian pembelajarannya menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkan pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kelas 7, kemudian materi pokoknya operasi bilangan bulat, indikatornya diberikan soal cerita mengenai percobaan pemberian panas terhadap beberapa benda. Siswa dapat menentukan perubahan suhu tertinggi antara beberapa benda yang dipanaskan. Kemudian bentuk soalnya PG 1, kemudian nomor 1 prasyarat dan membaca, menuliskan dan membandingkan bilangan bulat, dan seterusnya sampai soalnya 10 Bapak Ibu ya. Ini asesmen terdiri dari 10 soal, ini menyusun butir soal Bapak Ibu, 8 soal yang menjadi prasyarat dasar yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya, dan 2 terkait pengajaran baru sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai pada fasenya, yaitu D untuk SMP. Sebagai berikut, ini contoh soalnya. Nah, ini soal juga sudah dibuat, kemudian juga diberi beberapa kemungkinan jawaban seperti yang tadi, pada SMA tadi sama, ada beberapa alternatifnya. Dari A, B, C, D semuanya diberi kemungkinan jawaban, sehingga siswanya nanti akan memilih pada tahapan apa yang mana, penguasaan kognitifnya pada tahap mana. Selanjutnya jawabannya dikategorikan ya, dianalisis jawabannya dikategorikan paham utuh, paham sebagian 1, kemudian 2, atau tidak paham sama sekali. Nanti maka bagaimana perlakuannya. Jawaban yang tepat adalah jawaban. Kalau belum depan selesai acara tempatnya. Selanjutnya jawaban yang paling tepat. Bu Apip, bisa 2 menit lagi Bu Apip, ya. Mohon maaf. Sudah terakhir nih Pak ya. Okay, saya kira ini ya proses pembelajaran bermakna ya. Akhir dari yang kita lakukan dalam pembelajaran asesmen formatif ini, atau dalam asesmen pembelajaran ini, yaitu pembelajaran bermakna atau efektivitas pembelajaran. Kita lakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, dianalisis, kemudian tindak lanjut, kemudian hasilnya apa, kita perencanaan lagi. Sekali lagi dalam menentukan tadi, analisis tadi ataupun tindak lanjutnya tadi harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati, karena akan berpengaruh pada treatment yang akan kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu, ini hanya contoh-contoh untuk tadi continuable ataupun kontinuitas ataupun sustainable-nya, bahwasanya asesmen formatif harus dilakukan secara terus-menerus sehingga tadi kualitas pembelajaran kita menjadi efektif dan efisien. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Aan. Terima kasih Pak Aan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf para peserta, kita memang masing-masing pemateri diberi waktu sekitar 45 menit. Sebetulnya sedang asik-asiknya kita menyimak, tapi ternyata harus berhenti karena waktu.
Nah, yang bagi teman-teman yang akan bertanya, ditahan dulu dan silakan nanti mohon sekali dituliskan pada chat. Caranya adalah kepada siapa ditanyakan, misalnya kepada Pak Handoko, pertanyaannya berisi ini, kemudian tuliskan nama Bapak dan Ibu, ditulis di kolom chat. Kita akan sesuai jadwal, kita akan break 15 menit untuk istirahat. Nah, mohon kiranya acara ini kita belum selesai, jadi kita break untuk beristirahat selama 15 menit. Nanti 15 menit kembali lagi ke room ini. Jadi mohon untuk tidak keluar atau tidak meninggalkan room, tapi tetap kita di dalam room, tapi kita bisa istirahat sebentar selama 15 menit. Setelah 15 menit kembali lagi, kita akan simak pemaparan yang terakhir dari Ibu Jumitri tentang asesmen sumatif, dan setelah itu kita akan ada panel selama 30 menit untuk mendiskusikan hal-hal seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu, kita break 15 menit? Oke, kita Baik, break dulu 15 menit. Ya. Boleh. Terima kasih. Mic-nya ya, tolong An. Recording stopped. Istirahatnya sebetulnya saat masuk waktu asar. Asarnya jam berapa nih Pak? 15.15 ya Pak? 15.30. Sekali. Bagaimana? Tapi kita sudah break dulu nih Pak, nanti pas sholat mungkin kita Break lagi. Ya, makasih.